Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, ini berita mengejutkan lagi. Lanjutan dari ditangkapnya Tifa sama Roy, yaitu mereka memakai akal bulus. Akal bulus supaya nggak ditahan. Apa itu? Sakit. Dan mereka terbaru informasinya, mereka dirawat di rumah sakit Polri. Bayangkan nggak itu? Mereka dari awal nggak perlu dicek kesehatan, nggak perlu. Kalau perlu, dokter aja yang ke polisi, dokter aja yang datang ke Polda, cek di dalam. Nah, sekarang sakit dua-duanya. Makanya Bang Mobil bilang ini akal bulus. Supaya Sabtu Minggu nggak ada di ruang tahanan polisi di Polda. Ya Tuhan. Hancur juga seketika ya. Hancur Tifa. Hancur. Nah, kita bahas. Kalau Tifa terlihat di kamera, enggak mau naik mobil-mobil itu, aku traumatik. Kita bahas langsung nanti ya. Terus Setelah usai menjalani pemeriksaan kesehatan di RS Polri, tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak kembali ke Mapolda Metro Jaya. Roy dan Tifa menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Dr. Tifa yang awalnya berjalan kaki saat menjalani pemeriksaan kesehatan, kini duduk di kursi roda dan harus dibantu tim kesehatan untuk turun dari mobil tahanan. Nah, ini ngapain dirawat juga? Boy, Pak Polisi. Kalau Tifa punya playing victim mungkin duduk di kursi roda. Ini ngapain? Sakit nih orang. Kalau kejiwaannya mungkin, tapi kan fisiknya nggak sakit nih ya. Tak berselang lama, Roy juga masuk gedung rawat inap RS Polri. Belum diketahui hasil tes kesehatan keduanya hingga harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri. Menanggapi penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Presiden ke-7 Jokowi yang juga pelapor kasus ijazah mengatakan ia tetap mengikuti proses hukum yang berjalan. Mengenai keberadaan ijazah aslinya, Jokowi bilang masih dipegang penyidik Polda Metro Jaya sebagai barang bukti. Ya, kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan, karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Nanti kan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, jasa? Iya, masih di Polda. Pria Solo itu menang lagi guys. Si pria Solo itu mengalahkan lawan-lawannya lagi guys. Tapi yang menarik adalah yang kita bahas lanjutannya adalah mengenai Tifa dan Roy yang tiba-tiba sakit. Ini kenapa? Ya, kenapa? Reply sudah memakai akal bulusnya supaya enggak tertampak di kamera memakai baju orange. Tapi gagal total dia untuk mengintimidasi wartawan, bahkan ya sampai intimidasi. Kalau ada yang memvideokan atau memfoto, maka aku akan investigasi. Wah, demi sosok Tifa atau Roy, Reply mau ke itu, wih, dilawan dong sama wartawan. Dan parahnya bukan hanya di kantor kepolisian, bukannya di Polda, tapi di rumah sakit juga video foto membanjiri Tifa sama Roy guys. Kita saksikan ini ya. Bang Boy suka banget ini untuk merewind kembali momen dimana Tifa sama Roy itu melewati memakai baju orange. Ini dia guys. Nah, ini guys, saat Tifa Roy nyampe di rumah sakit Keramat Jati. Jangan maju. Iya, ini pahlawan. Pahlawan peledung. Mas Roy. Mas Roy. Gimana kabarnya kondisinya Mas Roy? Mas Roy. Pahlawan keledung. Semangat ya Roy ya. Sabar Bang. Dok. Apakah hari ini siap nih Pak?
Elegan sekali Tifa berjalannya ya. Beautiful sekali. Ini bukan kata-kata Bang, kata Reply ya. Beautiful sekali jalannya Tifa. Penuh wibawa, penuh aura. Dan ini ketika selesai pemeriksaan guys. Mas Roy yang diperiksa apa aja Mas Roy? Allahu Akbar. Pemeriksaannya apa aja Mas Roy? Mas Roy sehat Mas Roy. Mas Roy prediksi Piala Dunia. Mas Roy ditanya prediksi Piala Dunia. Itu penghinaan banget itu guys. Karena dia merasa paling paham semuanya kan. Sampai Piala Dunia pun ditanya ke Roy Suryo. Mas Roy, pemeriksaannya apa aja? Bagaimana tadi Mas Roy? Dokter Tifa. Dokter Tifanya mana Dokter Tifa? Wartawan ketawa semua guys. Ketawanya ejek, wih puas banget wartawan ini. Setelah mereka juga, ternyata wartawan juga menanti-nanti ini. Menunggu-nunggu momen ini. Ketawa semua loh guys, sampai ngejek loh Piala Dunia. Wartawan lagi. Hop, Reply lagi. Mana ya? Sehat. Apakah ini penangkapannya terkait dengan kadonya Jokowi? Penangkapan. Apakah penangkapan Anda ini terkait dengan ulang tahunnya Jokowi? Tifa nggak mau naik. Tifa perhatikan guys, dia kayak tola-tola gitu guys. Coba lihat ya. Dokter Tifa, apakah penangkapan Anda ini terkait dengan ulang tahunnya Jokowi? Enggak mau naik. Apakah penangkapan ini termasuk dengan gimana kondisinya Dokter Tifa? Dokter Tifa sehat, Dokter Tifa sehat walafiat dokter. Hasil pemeriksaannya bagaimana dokter? Dokter Tifa, apakah penangkapan Anda ini termasuk dengan ulang tahunnya Jokowi, Dokter Tifa? Iya. Siap. Mas Roy, sehat Dokter Tifa. Mas Roy, jangan marah-marah Mas Roy. Mas Roy, hasil pemeriksaannya bagaimana Mas Roy? Makasih Mas Roy. Dokter Tifa. Awas, itu kaca. Tifa nggak mau katanya kan. Saking dia nggak maunya tepatannya diangkat sama kepolisian. Tempatnya polisi menunggu yang barbel saja katanya. Kenapa? Polisi akan diintimidasi sama Reply gara-gara ngangkat Tifa? Nggak mungkin lah. Mungkin suami Tifa mungkin iya. Dan ini adalah wajah Tifa lebih detail guys. Lagi Tifa, lagi dong Tifa, lagi. Sedih Tifa. Sedih kan? Ini kita kayak antara sedih atau tidak sebenarnya. Tapi kalau kita melihat Tifa, melihat segala perbuatannya dia, mulutnya dia, tweetan dia kepada Jokowi. Sampai Jokowi dikatakan begitu parahnya sakitnya.
Jokowi yang kasihan. Jokowi yang kasihan, Mas. Sampai sampai sebegitu mendesak meyakinkan masyarakat bahwa sebegitu memprihatinkan seorang Jokowi. Sekarang wartawan nanya, "Dokter Tifa, sehat? Sakit apa Dokter Tifa?" Itu kan nyindir banget. Dokter, tapi harus sakit. Ini adalah titik terendah seorang Tifa. Bayangkan, dia bilang, "Kalau aku persidangan, Jokowi akan menderita." Ini belum sampai ke persidangan loh. Baru cek kesehatan doang. Lagi mana kalau dia nginep 1 hari di ruang tahanan, dua hari sama hari Minggu nanti, 3 hari sama hari Senin, baru kembali pelimpahan ke kejaksaan. Polisi makasih ya, sudah menangkap kelompok ini dari Jumat. Tifa mampu yakin, ini adalah langkah dia untuk seolah-olah sakit, dia main playing victim, supaya apa? Tidak kembali ke ruang tahanan di Polda. Ya. Kesannya supaya mereka dirawat saja di rumah sakit Polri. Hey, oke lah Tifa, Roy kan begini-begini dia. Dia masih begini-begini loh guys. Ada apa ini? Karena dari awal tuh mereka tuh gak memperlihatkan, ya kecuali Roy Suryo ya. Roy Suryo kan sempet kayak kaku gitu kan. Tapi kan abis itu kembali semangat. Masa dari awal kaku ke semangat langsung masuk rumah sakit? Kalau Tifa oke lah, dari gagah perkasa dia, begitu punya aura, tiba-tiba lemes, baru masuk rumah sakit, ya mungkin dia berhasil menipu kita semua dengan playing victim, seolah sakit. Kan Reply yang mengatakan, tidak perlu dicek. Ya, tapi ini membuktikan mereka kena mental. Dan sedang dibangun sekarang, ya, oleh Akatiri bahwasanya ini karena penjemputan paksa. Nah, kita bahas ini gitu ya. Tapi tadi kuasa hukum dari Roy Suryo sudah mengatakan dengan tegas kalau memang tim penyidik ini punya wewenang untuk melakukan penangkapan tapi tidak punya hak begitu. Ada abuse of power yang dibilang begitu. Karena kenapa wewenangnya begitu kuat? Iyalah. Sudah dipastikan tidak ada motor intervensi dari kepentingan politik manapun termasuk khususnya Jokowi. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau abuse of power, katakan aturan hukum yang mana yang dilanggar. Itu kewenangan penangkapan, itu diatur dalam KUHP. Syaratnya itu tadi, ada bukti yang cukup, ada surat penangkapan. Mana di situ yang tidak terpenuhi, kan begitu. Gitu loh, masalah pasal-pasal itu nanti kita bicara di penahanan, kan begitu. Tapi kalau penangkapan syaratnya cuma itu. Begitu loh. Di mana yang tidak terpenuhi di situ sehingga dikatakan abuse of power. Sekali lagi, kalau Pak Jokowi intervensi ini kepentingan dia, kenapa nggak 1 tahun yang lalu? Kenapa nggak 6 bulan yang lalu? Kami tahu udah mendesak-desak penyidik, tetap juga enggak. Tapi kami hargain, respect kepada penyidik. Jangan ketika ini memenuhi maunya mereka mengatakan ini sudah memenuhi, tapi ketika dilakukan penangkapan mereka membangun narasi-narasi yang terus membuat gaduh, kan begitu. Bang Al-Katiri, kalau Anda sudah mendengar mungkin sudah terendus adanya indikasi ini pesanan Jokowi ditangkap begitu ya. Bagaimana, apakah klien Anda mengaku atau ada cerita bahwa sempat mungkin ada tekanan dari kiri kanan sehingga penangkapan ini harus terjadi begitu. Menurut Anda bagaimana nih, Bang Al-Katiri? Nah sekarang begini ya, saya heran juga dia tanya KUHP yang mana. Dia KUHP yang lama dan KUHP yang baru. Apa? Mana? Mekanisme adalah upaya paksa, khususnya penjemputan seseorang itu diatur. Kalau yang wajar, yang kooperatif itu ada panggilan. Pasal mana pasal syarat penangkapan? Iya, panggilan, iya. Coba. Sekarang coba sampaikan ke saya. Panggilan paksa dengan yang ini bukan panggilan paksa, ini penangkapan, kewenangan penyidik 1x24 jam. Baik, menurut Bang penyidik bicara upaya paksa. Baik. Penyidiknya ngomong gitu. Saya bertanggung jawab. Saya bicara kok. Iya, upaya paksa jelas. Upaya paksa itu istilah. Baik. Upaya paksa itu istilah, tapi mekanisme hukumnya adalah penangkapan. Kata paksa itu istilah. Baik. Bang Al-Katiri, menurut Anda, sebentar, saya mau jelaskan. Bang Al-Katiri, menurut Anda proses, mohon menunggu sebentar, Bang Alex. Bang Al-Katiri, kalau menurut Anda proses penangkapan seperti apa yang... Bentar guys ya, supaya teman-teman juga paham ya. Ada penangkapan, ada penahanan.
ya. Ini proses ini penangkapan ini setelah mereka ditetapkan sebagai tersangka. Itu hak penyidik. Kecuali ya ada ini naik proses ke penyidikan, ada pemanggilan, ya pemanggilan kedua, pertama itu berlangsung. Kalau langsung ditahan tanpa ada pemanggilan itu salah, sangat salah, nggak boleh lo langsung ditahan tanpa ada pemanggilan pertama dan kedua. Tetapi kalau itu lo lewatin langsung ke penahanan itu salah. Tapi ketika sudah naik ke penyidikan lo tetap ditetapkan sebagai tersangka, akan ada proses penahanan. Itu haknya polisi. Itu hak polisi, guys. Ya. Mungkin polisi juga enek banget. Tiap hari Roy Suryo, Bang Boy yakin ya, peristiwa di Bandung itu membuat polisi yakin, dah ini ditangkap saja ini. Atau yang kedua, bahwasanya polisi mau membawa atau mengirim berkas beserta tersangka dengan lancar. Takutnya kan kejaksaan, kami datangnya tanggal Senin, tanggal sekian, bersama berkas sama tersangka. Ini kalau misalnya nggak ditangkap ya, tiba-tiba Roy mangkir, alasannya sakit, Tifa sakit. Ya mending dari Sabtu aja, Jumat saja ditangkap, baru cek kesehatan, kalaupun dirawat silahkan, sampai hari Senin baru dibawa. Begitu. Ya, jadi jangan baper banget kalian. Prosedurnya ini sudah tepat. Karena ini dianggap tidak tepat oleh tim kuasa hukum, pasti begitu ya? Sekarang begini, Mas, saya tanggapi aja dia lah. Dia bilang tadi bahwa penegakan hukum ini tidak boleh berat sebelah. Penegakan hukum itu harus adil dan sebagainya. Saya bertanya sekarang, namanya Firly Bahuri ya kalau nggak salah itu ketua KPK. Firly Bahuri. Itu tersangka korupsi. Nggak pernah disuruh wajib lapor. Ya kan? Kemudian siapa itu yang namanya Sylvester itu? Di mana dia sekarang? Kenapa dibedakan? Dengan pasal-pasal yang cemen yang di bawah 5 tahun, contohnya pasal-pasal pencemaran nama baik dan sebagainya, seolah-olah ini extraordinary crime. Seolah-olah kejahatan terorisme, kejahatan apalagi makar atau kejahatan narkoba. Ini kejahatan yang sebenarnya apa yang dilakukan mereka itu adalah hak konstitusi mereka untuk mengoreksi satu dokumen publik. Tidak ada kejahatan. Masalahnya bukan mengkoreksi, menuduh itu palsu. Sekali lagi, menuduh itu palsu. Yang sifatnya membahayakan. Orang dikatakan sendiri kok bahwa ini, kalau memang betul bahwa hukum tidak, bahwa ini penegakan hukum, ini berlaku untuk siapapun juga. Kenapa untuk sifatnya yang contohnya yang saya sebut tadi 2 orang itu ya, ada yang lagi diperlakukan beda. Seharusnya seperti itu harus wajib lapor juga. Ini disuruh wajib lapor dan 30 kali mereka lakukan. Dipanggil datang, kooperatif. Tiba-tiba malam-malam kalau Dokter Tifa memang mau ujian dia. Dia sudah keluar dari tempat tinggalnya, dijemput karena dia mau ujian. Roy Suryo lagi tidur, bahkan mau masuk kamarnya dan sebagainya, keadaan dipaksa tetap harus dibawa ke Polda. Roy Suryo guys masih pakai celana pendek ya. Dan katanya dia belum sempat ngopi sama mau mandi, nggak boleh. Roy bau banget, Roy belum mandi dari pagi sampai malam. Oh banget. Itu bau banget itu. Apakah ini penegakan hukum dengan apa ya? Humanis gitu loh. Bang Alkatiri, ini kalau kita lihat nih dari kuasa hukum Roy Suryo ini sempat menyindir Joko Widodo dan menyebut penangkapan ini juga ada hubungannya ya karena dianggap melayani kepentingannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan klien Anda, Dr. Tifa? Apakah Anda juga sebagai tim kuasa hukumnya menilai bahwa ini sepertinya sangat besar, sangat berpotensi ada intervensi dari pihak Jokowi terhadap penangkapan ini? Nah sekarang begini, kalau enggak ya kan banyak dugaan seperti itu, ada intervensi, tiba-tiba ada penangkapan dan sebagainya. Ini kan kita lagi nunggu P21. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bang Alex, Bang, kalau memang ada intervensi Pak Jokowi, kenapa nggak dari tahun lalu? Kenapa hari ini baru disebutkan? Kan? Kemudian buktinya apa? Pengembalian dokumen contohnya, pengembalian berkas perkara contohnya. Itu kan harus 14 hari
Oke, berkali 3 kali 14 hari. Mungkin salah baca atau salah dengar, bukan 14 hari tapi 14 bulan. Mungkin salah dengar kali ya, dianggapnya 14 bulan. Itu fakta. Kok sekonyong-konyong? Nah, itu dia. Kau mempermasalahkan begitu relate ke kepolisian. Kau permasalahkan kepolisian karena lewat dari 14 hari. Tapi ketika cepat kepolisian, kau tuduh ini intervensi penguasa. Nggak masuk akal, Akatiri. Kalau telat, kau gugat. Ini terlalu telat, terlalu lama polisi. Ketika lebih cepat, ini Jokowi ini yang buat. Narasi HTI banget kalian semua. Modiar lah HTI dibubarkan itu. Modiar. Enak aja, baru aja beberapa menit sebelumnya dia mengatakan seperti itu, ya. Baru semenit kemudian dia mempermasalahkan. Kan begini, polisi itu sudah lalai 14 hari. Ini udah 14 bulan. Begitu menyedihkan narasi dari pihak Roy Suryo. Ya, dengan keadaan kooperatif, menunggu. Bahkan kami tanya, apa sih dasarnya tiba-tiba ada satu panggilan, upaya paksa dengan mengambil orang-orang itu dari tempat tinggalnya, ya kan? Ternyata katanya hanya untuk persiapan pelimpahan untuk P21 tahap 2. Astagfirullahaladzim. Masa hanya gara-gara itu saja? Bang Alex, gimana komentarnya Bang Alex? Apakah hal yang tadi disebutkan memang menjadi alasan tepat menjadi untuk dilakukan penangkapan terhadap kedua tersangka, Roy Suryo dan Dr. Tifa? Saya rasa penyidik sudah menjelaskan dengan sangat baik, ya, ketika tadi konferensi pers bahwa tujuannya memang penangkapan ini memang internetnya bermasalah, orangnya yang gagal. Supaya proses pelimpahan karena sudah dinyatakan lengkap, barang bukti sudah dinyatakan lengkap. Mohon diulangi, ngomong apa dia? Baik, Bang Alex silakan dilanjutkan dulu, Bang Alex. Bang, suara saya nggak jelas, Host? Sangat jelas. Silakan dilanjutkan. Oke, baik, saya ulangi, ya. Sebagaimana dalam konferensi pers penyidik tadi sudah sangat jelas disampaikan kepada publik bahwa memang tujuan penangkapan ini agar proses penyerahan barang bukti dan tersangka kepada JPU itu berjalan dengan lancar. Proses itu kan tidak sederhana, proses itu kan tidak gampang. Ada administrasi penyidikan di situ, ada pemeriksaan kesehatan di situ yang perlu dipastikan penyidik bahwa ketika tersangka diserahkan sudah dalam keadaan sehat dan siap disidangkan. Kan itu mekanismenya. Makanya dibutuhkanlah penangkapan 1 kali 24 jam. Itulah saya bertanya. Kalau kayak gitu saya tanya adalah mereka membangun narasi abuse of power, padahal penangkapan yang dilakukan itu telah memenuhi KUHP. Memenuhi KUHP. Baik. Syaratnya cuma 2 itu kok. Ya, memenuhi alat bukti. Ya, yang kemudian ada surat penangkapan. Saya sendiri itu tidak ada. Dari penyidik untuk persiapan pelimpahan. Memang. Oke, baik. P21 tahap 2. Anda apa? Dari mana Anda dapat? Anda kalau nggak salah ini juga bukan lawyernya, bukan siapa-siapa. Anda ini kan sepak bola penonton, tim hore. Publik juga dari semua Projo sudah ini mendengar. sebagai pelapor, Bang Al-Katiri. Oke, sebentar, Bang Al-Katiri. Pelapornya jelas itu terulang di situ pelapornya, Lex Sumanan, Andi Kurniawan, dan Maret. Nggak ada nama siapa itu? Manik itu? Nggak ada. Publik juga sudah mendapat informasi dari semua konferensi pers yang dilakukan. Kan benar kan? Dia mendapat informasi. Dasarnya adalah katanya, bukan fakta. Kalau saya fakta, saya di lapangan, saya pemain. Baik. Saya mendengarkan langsung dari konferensi pers. Gitu loh. Baik. Kita tanya tanggapan Bang Al-Katiri. Sebentar, Bang Al-Katiri. Tadi kalau ini menyambung yang tadi kata Bang Alex begitu ya, polisi ini beralasan. Kita kayaknya sudah di situ saja ya, karena soalnya mereka kalau udah kalah nyerang legal standing. Itu siapa itu? Kok boleh ngomong? Kalau udah kalah debat pasti ke legal standing atau kembali. Ya ini sebenarnya masalah ini akan selesai kalau Jokowi tunjukkan saja jasanya. Dan itu akan diulangi lagi oleh si Reza Hetapi lagi, itu aktor Ray Rangkuti.
di bola liar. Nah, ini seru itu. Soalnya ada Bung Rifai, Bung Pajung, dan juga beberapa tokoh ya dari Kompolnas, dari Kejagung juga ada. Ya, abis ini kita akan up ke sana guys ya. Thank you, support terus. Bye-bye.